أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هدانا وأنعمنا بالإسلام وأمرنا بالجهاد ونور قلوبنا بالكتاب المنير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم على نبي كريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh berkah ini, suasana yang indah, kenikmatan yang berlimpah, tak ada kata yang pantas dipersembah kecuali dengan memuja dan memuji serta bersyukur kepada yang maha rahmah dan pemurah. Salawat bertangkaikan salam kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini atau esok hari, ratusan juta manusia dari berbagai etnik, suku dan bangsa di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai refleksi rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara jutaan manusia lainnya sedang membentuk lautan di tanah suci Mekkah Al-Mukarramah menjadi sebuah panorama menakjubkan yang menggambarkan eksistensi manusia di hadapan Allah yang maha besar dan yang maha agung. Mereka serempak menyatakan kesediaannya dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hari raya Idul Adha disebut juga dengan hari raya kurban, merupakan hari raya yang istimewa. Karena kenapa? Karena dua hal yang agung dilaksanakan pada hari itu, jemaah. Di penghujung pada bulan Hijriah ini, di penghujung pada tahun Hijriah ini, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kurban berasal dari kata korubah, kurban atau qaribun yang berarti dekat. Jika posisi seorang jauh dari Allah, maka dia akan menyatakan lebih baik bersenang-senang berkeliling dunia dengan hartanya daripada ke Mekah menjalankan ibadah haji. Begitupun bagi hamba yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengeluarkan hartanya untuk membeli hal yang lain yang lebih dicintai ketimbang kemudian membeli hewan kurban untuk disembelih. Karena kurban dekatnya diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatnya keinginan untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, maka akan sangat mudah ia korbankan apa-apa yang dimilikinya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bahkan Nabi Allah Ismail alaihi salam, di mana beliau awalnya diuji dengan diperintahkannya menyembelih putranya, putra yang sudah ditunggu selama 85 tahun beliau menunggu. Tapi ketika dilahirkan putranya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka madza fanzur madza tara." Qala ya abati ma tu'ar
satajiduni insyaallah minas sabirin. Tatkala anak itu sudah berumur balik, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Tapi karena iman yang kokoh, akidah yang kuat, membuatnya tetap sami'na wa ata'na. Apa saja yang diperintahkan ia akan menjalankan, sekalipun anaknya menjadi taruhannya. Namun Allah berkehendak lain, yang mana pada akhirnya Nabi Ismail alaihissalam digantikan dengan seekor kibasi, yakni kambing yang besar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian hal yang patut kita jadikan contoh jemaah yang sempat menjadi viral di media massa, bahwa ada seorang nenek yang profesinya sebagai seorang pemulung atau pemungut sampah, namun di tiap tahunnya ia mampu mengorbankan sebagian hartanya. Hal ini berkat kegigihannya, pengorbanannya, dia bisa sampai kemudian niatnya untuk membeli seekor kambing dari hasil uang yang telah ia kumpulkan selama setahun. Hal ini gak akan mudah dilaksanakan oleh seorang nenek, seorang ibu, kecuali karena iman yang senantiasa ia jaga, karena tauhid yang senantiasa kokoh dalam hatinya, keinginan yang besar dalam menggapai ridhonya, cinta yang amat luar biasa kepada Allahnya. Ia mengorbankan dan ia sembelih sifat kehewanan dalam dirinya dengan ia korbankan hasil jerih payahnya untuk disisihkan sebagiannya dalam rangka memenuhi keinginannya, yakni berkurban. Ketika beliau ditanya dari seorang yang wawancara kepadanya, dengan lugasnya kemudian dia menjawab, karena aku ingin dimudahkan Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, ma amila ibnu Adam yawma nahri amalan ahabbu ila Allah min hirakid dami la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan. Darah sebelum jatuh ke tanah, darah sebelum jatuh ke bumi, lebih dahulu jatuh ke tempat yang telah Allah sediakan kepadanya, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun seekor kambing yang ia dapat persembahkan setiap tahunnya, namun demi Allah saya katakan, uang yang tiap hari ia sisihkan, tiap minggu ia korbankan, bahkan tiap bulan ia kumpulkan, kelak akan menjadi saksi bahwa ia telah berkurban setiap harinya, setiap minggunya, bahkan setiap bulannya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencapai posisi kurban dekat kepada Allah bukan hal yang merupakan bawaan sejak lahir, melainkan sebagai hasil dari latihan atau mujahadah yang senantiasa diraih, baik dalam istiqomahnya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala maupun dalam menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kurban dalam hal ini merupakan manifestasi takwa yang senantiasa ia jaga dan ia dapati. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima dagingnya dan darahnya yang keluar dari hewan kurban, tapi melainkan Allah Subhanahu wa taala menerima dari hasil takwa dari seorang hamba tersebut. Begitu juga dalam surat Al-Maidah ayat 27 dikatakan, watlu alaihim naba abna adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtilannak qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Bacalah dari sebagian apa-apa yang telah dikisahkan oleh Nabi Adam alaihissalam, dari Nabi Adam alaihissalam dengan hak, ketika dua anaknya kemudian berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, yang satu diterima dan satu lagi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Habil kurbannya diterima dan Qabil yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qabil mengatakan, aku akan membunuhmu saking
saking bencinya ia kepada Allah dan juga kepada Habil jamaah. Kemudian Habil berkata, qala innama yataqabbal minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima kurban kita karena ketakwaan kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik hati ingin sampaikan, kalimat tuqabbila yang disandingkan kepada Habil dengan kalimat fi'il madi. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala sudah melihat dari jauh-jauh hari ketika Habil ingin mengorbankan kurbannya. Dia jauh-jauh hari sudah dia niatkan, dari jauh-jauh hari sudah dia tetapkan, dari jauh-jauh hari sudah dia buktikan dengan merawatnya, dengan menjaga hewan tersebut. Lalu kemudian pada saatnya ia berkurban. Tapi ketika Habil jamaah, kalimatnya dengan yutaqabbal, seolah Allah ingin mengatakan Allah sedang menunggu Qabil sampai pun di hari nahri. Dia kemudian apakah berubah niatnya? Niatnya bukan karena ingin mendapatkan seorang wanita, niatnya bukan karena ingin mendapatkan prestise dunia, niatnya bukan karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan di dunia, tapi niatnya ingin Allah tunggu apakah dia berubah kemudian niatnya. Tapi pada saat itu pun tidak berubah Qabil jamaah, maka fi'il mudhari yang disampaikan yutaqabbal. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kita simpulkan bahwasannya barang siapa yang kemudian bisa menaik haji, bisa pergi haji, lalu kemudian selain daripada yang belum mampu, ia bisa mengorbankan sebagian hartanya untuk kemudian dia beli hewan kurban. Ini tidak lain, ia bisa lakukan lantaran karena takwa yang senantiasa dijaga. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala senantiasa ingin kepada kita agar senantiasa takwa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar fitrah kita senantiasa ada dalam diri kita, apa yang sudah tidak lagi Allah berikan kepada kita. Kalau kemudian media hariannya sudah Allah ciptakan, media mingguannya Allah sudah ciptakan, bulannya bahkan tahunnya sudah Allah ciptakan. Apa hariannya? Bainas shalah ila shalah, Allah berikan salat antara salat dengan salat, kemudian Jum'ah ila Jum'ah, kemudian Ramadan ila Ramadan. Itu Allah ciptakan, tidak lain adalah mukaffaratu dzanbi, akan menghapuskan dosa-dosanya idza al-kabair, apabila kita berniat dan menjauhi diri kita dari dosa-dosa besar. Maka tidak lain dan tidak bukan, ketika diri ini suci, ketika diri ini senantiasa bersuci dan suci dari dosa, maka itu adalah bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas kemudian di bulan Ramadannya kita niatkan agar kelak kemudian kita mendapatkan hasil takwa. Tidak semua orang kemudian mendapatkan hasil takwa. Hal ini Allah sampaikan dengan kalimat la'alla dan kalimat taraji dalam bahasa Arabnya. Tidak semua artinya orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan takwa, kecuali mereka yang sungguh-sungguh, kecuali mereka yang benar imannya, yang benar ikhlasnya, yang benar semata-mata karena Allah dan juga caranya sesuai Rasulullah SAW, maka ia akan meraih predikat yang Allah sematkan dalam dirinya, yakni takwa. Kemudian ketika meningkat beranjak kepada bulan selanjutnya, yakni Syawal, kita dituntut untuk kemudian kita tingkatkan iman kita, karena Syawal artinya meningkat jamaah. Maka itu jamaah sekalian dirahmati Allah, Allah ingin kita membuktikan iman kita, kita membuktikan kalimat takwa kita yang sudah kita raih di dalam bulan Ramadan. Dengan cara apa jamaah? Kita mengikuti sunnahnya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh dan diikuti dengan 6 hari yang dicontohkan Rasulullah SAW, ia bagaikan berpuasa setahun penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Begitu juga Dzulqa'dah, bulan setelahnya adalah bulan termasuk bulan hurum, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya Allah ciptakan 12 bulan banyaknya, kemudian 4 bulan diantaranya adalah bulan yang hurum, bulan yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena di dalamnya tidak boleh kita berperang, di dalamnya tidak boleh kita menzalimi diri kita sendiri, sehingga dengan kita menzalimi diri kita, dengan kita berbuat dosa, sehingga iman kita turun, takwa kita turun. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dalam Dzulqa'dah. Allah nggak mau menginginkan hambanya takwa dan imannya turun. Maka itu kemudian Dzulqa'dah bukan hanya saja disuruh istirahat
beristirahat, lainkan ini adalah Zulqa'dah, bermakna agar takwa kita tidak melenceng, agar takwa kita tidak berkurang. Maka itu yuk sama-sama bulan hurum ini kita tingkatkan amal soleh kita untuk kita jaga takwa kita. Maka itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelahnya bulan Zulhijjah, ketika mereka yang sanggup untuk menunaikan ibadah haji, mereka ibadah hajinya dengan sehat walafiat dan juga dengan ketakwaan yang maksimal. Karena watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu untuk pergi haji dan bekal terbaik adalah takwa. Lalu kemudian jamaah yang gak mampu, mereka bisa kemudian memanifestasikan keimanan mereka dengan mengejawantahkan diri mereka dalam bentuk memberikan sebagian daripada harta mereka untuk membeli hewan kurban. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Zulhijjah ada di mana Rasulullah SAW berfirman, "Ma min ayyamin al-amal salih ahabbu ila Allah," yakni ayyamul ashr. Qalu wala jihadu fi sabilillah wa amalihi wa lam yarji illa bidzalika syai'. Jemaah sekalian, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah yang Allah sampaikan, ketika kita beramal soleh di tanggal itu adalah amal soleh yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita amal soleh di bulan-bulan lain itu adalah amal soleh biasa, namun di bulan Zulhijjah, terutama di awal sampai dengan bulan tanggal 10-nya, ini naik tingkat derajatnya menjadi amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buktikan pada saat tanggal 1 itu dengan amal solehnya, yang bisa berpuasa dengan puasanya, yang bisa dengan amal soleh dengan amal solehnya. Pada saat di penghujung Al-Hajju Arafah, pada saat di Arafah, yang lain di mana wukuf di padang Arafah, lalu kita kemudian memanifestasikan dengan bersunnah, puasa sunnah, yang di mana jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wukuf artinya berdiam, di mana mereka bermuhasabah, berkontemplasi, berinteraksi dengan Sang Pencipta, seraya bermohon kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak zikir agar dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita yang berpuasa, mungkin dengan puasanya yang dilakukan semata-mata karena Allah, dengan puasanya akan dengan mudah mengikis kehewanan dalam dirinya, memperbanyak doa dan memohon ampun kepada Allah. Bukankah orang yang berpuasa akan mudah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka akhirnya dengan puasa meningkatlah takwanya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih di tanggal 10-nya Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwasannya ma amila adamiyun yauman nahari al-amalu salih illallah min hiraqid dam. Tidaklah ada amal yang paling Allah cintai pada saat hari An-Nahr, ya hari di mana kita menyembelih hewan kurban, adalah selain daripada menyembelih hewan kurban itu sendiri. Maka itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ejawantah daripada apa yang kita dapat lakukan ketika kita belum mampu pergi ke Makkah Al-Mukarramah untuk kemudian pergi haji jamaah, adalah berkurban harta kita untuk membeli hewan kurban. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat kalimat yang diperintahkan ketika seseorang ketika mereka melempar jumrah, mereka dianjurkan untuk berdiri tegak ke kiblat, dan sebelum melontarkan lebih dahulunya berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hal ini sama ketika kita berkurban, kita disunahkan untuk menyembelih kurban menghadapkan kiblat. Lalu kemudian Rasulullah SAW sebelum menyembelih, ia berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Sama seperti yang dikatakan oleh mereka ketika melempar jumrah jamaah. Begitupun juga ketika melempar jumrah dengan kalimat Bismillah Allahu Akbar, sama dengan kalimat menyembelih juga dengan kalimat Bismillah Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melempar jumrah, seolah-olah keburukan yang dialami ia lempar sejauh-jauhnya, kemudian dia berjanji dalam diri untuk tidak mengulanginya. Begitu juga ketika mereka menyembelih hewan kurban,
mereka mengatakan dalam dirinya, ya Allah ya Rabb kami sembelih hewan korban kami semata-mata kami sembelih kehewanan dalam diri kami sembelih keburukan dalam diri kami, sifat-sifat tercela dalam diri kami. Ya Allah ya Rabb kami, ini bukti kesetiaan kami kepadamu. Bismillah, Allahu Akbar. Jangan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban bukan semata-mata dilaksanakan karena dia mampu atau memiliki dana yang cukup. Akan tetapi boleh jadi ketika niat sudah kuat disertai kemampuan yang mantap, kemauan yang mantap, Allah Subhanahu wa taala memberikannya kemauan yang kuat dan diiringi dengan usaha yang maksimal serta doa minta langsung kepadanya, merupakan hidayah Allah yang telah tertanam dalam jiwanya. Dalam kalimatnya ala ma hadakum, sama dengan kalimat puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 185-nya disebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ia kemudian bisa sholat, ia kemudian bisa bertakbir di penghujung setelah ia melaksanakan puasanya, kemudian dia bertakbir jamaah, itu hak dia lantaran karena hidayah Allah sudah terpati dalam dirinya. Begitu juga jamaah ketika ia mampu mengorbankan dirinya dengan kemudian ia mengorbankan hartanya untuk membeli hewan kurban, ia telah mampu menajamkan, memasukkan hidayah dalam dirinya. La yanalullahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita belum mampu untuk berjihad dengan harta kita, dalam hal ini adalah berkurban, maka hayu kita awali untuk kita mencoba sedikit demi sedikit kita kumpulkan hasil daripada jerih payah kita untuk kemudian kita kurbankan tiap bulannya, bahkan tiap kali kita mendapatkan upahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang nenek tadi. Jamaah sekalian, jangankan memotong hewan kurban, terkadang memotong 2,5% dari harta kita untuk zakat mal atau profesi kita, kadang kita masih enggan untuk menunaikannya. Jangankan memotong 2,5% dari harta kita, terkadang memotong sedikit waktu kita untuk sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah di masjid, terkadang kita masih berat melaksanakannya. Begitu pula menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kadang kita masih berat melaksanakannya, terutama puasa-puasa sunnahnya. Jangankan puasa jemaah, terkadang untuk mengorbankan waktu untuk berdakwah, mengorbankan waktu menolong sesama, mengorbankan waktu untuk berorganisasi saja, hal ini masih berat kita lakukan untuk kemudian kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jika hal demikian masih menghantui diri kita, jika hal demikian masih seringkali ada dalam diri kita, ini pertanda bahwa iman kita sedang lemah. Ini bahkan pertanda bahwa iman kita sedang sekarat bahkan mati. Maka itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusakum dzakarullah." Apabila engkau merasa bahwa dirimu telah melakukan hal yang fahsya, hal yang keji, hal yang mungkar, begitupun tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada maksiat jamaah. Maka itu jamaah, kembalilah kamu kepada Allah. Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beristighfarlah kamu atas dosa-dosamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Khutbah khatib ini, marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah yang Maha menggenggam kita punya hidup jemaah. Marilah semua sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا
menunaikan ibadah kepadamu ya Allah, sedangkan ia membawa dosa ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, janganlah ia kemudian engkau biarkan keluar dari majlis ini kecuali engkau telah mengampuninya ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, ya wala aiban illa satartah. Mungkin ada di antara kami ya Allah yang masih punya dosa namun disembunyikan alias aib ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, jangan kau tinggalkan kami kecuali engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rabb kami, wala hamman illa farajtah. Ya Allah ya Rabb kami, mungkin di antara kami masih ada yang gundah gulana, masih ada yang tidak tenang dalam salatnya, masih ada yang kurang khusyuk dalam salatnya. Ya Allah ya Rabb kami, jangan biarkan engkau kemudian tinggalkan kami kecuali engkau telah menetapkan ketenangan dalam jiwa kami. Ya Allah ya Rabb kami, wala asiran illa satartah. Ya Allah ya Rabb kami, jangan biarkan salah satu di antara kami yang misalnya dia masih punya kesulitan ya Allah, untuk kemudian engkau berikan solusi dalam hidupnya ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Dan mungkin di antara kami masih ada yang terlilit hutang dan belum bisa membayar hutangnya. Ya Allah ya Rabb kami, janganlah engkau biarkan ia keluar dari majlis ini kecuali engkau telah menunaikan daripada hutangnya. Ya Allah ya Rabb kami, wala maridun illa syafaitah. Mungkin di antara kami ada yang punya penyakit namun belum juga sembuh-sembuh penyakitnya ya Allah. Jangan engkau biarkan dia keluar dari majlis ini kecuali telah engkau angkat penyakitnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal hajja, Allahumma taqabbal hajjatan min hawaijid dunya illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb kami, mungkin di antara kami ada hajat yang mana hajat itu untuk kebaikan dirinya, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rabb kami, berilah ia kemudahan untuk kemudian bisa menunaikannya. Allah ya Allah, Allahumma taqabbal min hajjajina hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura. Ya Allah ya Rabb kami, saudara-saudara kami yang telah mampu lalu kemudian mereka naik haji, pergi haji ya Allah ya Rabb kami, jadikan haji mereka haji yang mabrur, jadikan dosa mereka dosa yang maghfur, diampuni oleh Engkau ya Allah, dan jadikan mereka usaha yang diterima oleh Engkau ya Allah. Allahumma taqabbal qurbanana bil udhiyah. Ya Allah, mungkin di antara kami yang kemudian kami sanggup untuk kemudian mengorbankan sebagian harta kami untuk berkorban. Ya Allah, terimalah kurbannya. Ya Allah, jadikanlah dengan kurbannya lebih dekat ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah dengan kurbannya lebih takwa ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya Allah ya Rabb kami, mungkin di antara kami masih ada yang belum sanggup berkorban. Taqabbal siyamahu wa taqabbal amalahu amal salihatahu wa taqabbal salatahu. Ya Allah ya Rabb kami, mungkin ia bisa persembahkan dengan salatnya, ia bisa persembahkan dengan kebaikan-kebaikannya, ia bisa persembahkan dengan puasa-puasa sunnahnya. Ya Allah ya Rabb kami, taqabbal ya Allah, ijabahkan, kabulkan semua apa amal-amal ibadah yang dia lakukan. Allahumma dfa'anna al-bala wal bawa wal mihan su'al fitnah ma zahara minha wa ma batana an baladina khususan Indonesia. Ya Allah ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan yang tampak dan tersembunyi dalam negeri ini kami ya Allah yang kami cintai ya Allah. Maka itu ya Allah ya Rabb kami, berkahi negeri kami, sesungguhnya Engkau Allah yang maha agung atas segala sesuatu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Ya Allah ya Rabb kami belum mampu untuk membantu saudara-saudara kami yang masih dizalimi ya Allah, yang masih terzalimi ya Allah, yang masih negaranya terjajah, Palestina, negeri kami tercinta, negeri Syam ya Allah. Ya Rabb kami lewat majlis ini kami berdoa kepadamu ya Allah, merdekakanlah Palestina, negeri kami yang tercinta itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله والعفو منكم. شكرا.